Oke. Ini ya, kalau di zaman sekarang ini di jenjang SMA, apalagi udah ada kurikulum 2013. Nah, ini tuh ada yang namanya mapel atau mata pelajaran PKWU. Biasanya disingkat PKWU. Sebenarnya kepanjangannya prakarya dan kewirausahaan. Nah, menurut teman-teman sebagai ini ya pelaku wirausaha yang sudah sukses nih, insya Allah. Nah, itu penting nggak sih pelajaran ini di jenjang SMA seperti itu? Apalagi ini sudah menjadi kewajiban yang harus dijalani oleh teman-teman yang ada di jenjang SMA seperti itu. Nah, mungkin minta tanggapannya dong, Noval. Noval dulu ya. Kalau sing berat-berat aku dulu ya. Oh iya. Enggak usah. Apa ya? Salut sih saya, bagus ya, bersyukurlah teman-teman ada PKWU. Zaman saya kan nggak ada gitu ya. Oh iya, dulu belum ada. Andai kan ada mungkin lebih pintar lagi saya jadinya. Saya nggak ada. Pun ini sebenarnya bukan berarti, menurut saya ya, teman-teman harus jadi entrepreneur juga sih ya kan. Setiap orang punya jalur hidupnya dan punya potensinya masing-masing gitu. Jadi monggo lah, mau apapun profesinya, tapi entrepreneurship tetap jadi satu hal yang penting gitu. Karena entrepreneurship ini sekarang menurut saya sih jadi lebih ke mindset ya. Pada akhirnya itu bisa dipakai ke manapun kok, mau jadi karyawan di BUMN atau mau jadi di pemerintahan atau apapun. Mindset entrepreneurship itu penting gitu ya. Mindset gimana kita pandai melihat peluang, berpikir inovatif, kemudian terus berjuang tahan banting gitu ya. Ya kreatif dan sebagainya lah, hal-hal yang memang sering dipakai jadi sebuah karakter entrepreneur itu menurut saya bisa dipakai di setiap profesi gitu. Jadi mau teman-teman jadi wirausaha atau enggak, pelajaran PKWU jadi sangat penting gitu, sangat bermanfaat buat teman-teman di kedepan harinya lah gitu. Nah pun saya tetap juga mendorong sih buat dan menyemangati teman-teman yang mau terjun di entrepreneurship, karena Indonesia sangat butuh itu. Kita punya banyak resource, punya banyak sumber daya, masih banyak masalah gitu. Nah kalau yang nanti memanfaatkan semua hal yang Indonesia miliki ini asing terus gitu ya, kita nggak menikmati kekayaan kita nih gitu. Nah, tadi saya salut sekali tuh Pak Hasan tadi cerita soal bagaimana ini ya mengolah tanaman organik dan sebagainya, bagaimana pentingnya itu bagi petani dan sebagainya. Ini kalau nggak ada anak-anak pintar seperti teman-teman di SMA 8, bahaya ini ya. Jadi justru butuh banyak orang-orang pintar. Jadi jangan anggap, mungkin kebetulan memang kami berdua tadi memang bukan yang di akademisnya bagus gitu. Jangan salah kaprah, jangan salah mikir bahwa entrepreneur itu jadi pelarian orang-orang yang nggak bagus akademiknya. Nggak juga gitu, nggak juga ya. Buktinya Pak Menteri kita itu sampai Harvard loh kuliahnya. Dia entrepreneur juga gitu. Jadi ada ruang guru Belva Iman Usman itu juga dia bahkan di mana-mana dia ya prestasinya gitu ya, sampai Stanford, Harvard aja dua-duanya diambil gitu kan sama CEO-nya itu. Jadi ya mungkin ada yang memang kuliahnya tidak setinggi itu tapi berhasil, tapi ada juga yang kuliahnya tinggi tapi berhasil. Pada akhirnya alasan dibalik setiap langkah kita itu yang jadi penting gitu. Teman-teman mau ngapain sih melakukan ini semua gitu ya. Jadi tetap akhirnya penting kok untuk kemudian kita punya ilmu yang tinggi untuk entrepreneurship. Butuhnya mereka dalam usia muda gitu ya bisa mencapai setinggi itu karena memang mereka punya ilmunya gitu kan pada akhirnya. Jadi saya sih itu sih ya, buat teman-teman semangat lah itu. Dan ilmu entrepreneurship ini saya bisa analogikan kayak berenang mungkin. Jadi kita bisa nih dapat ilmu cara berenang yang baik dan benar di buku, di YouTube gitu ya. Mungkin ada les berenang gitu misalkan. Tapi akhirnya bisa nggak kita berenang gitu? Kan nggak langsung otomatis bisa ya. Nah, caranya kan kita memang harus banyak experience nyemplung di kolam kan, harus banyak pengalaman di kolam. Rasanya kelelep tahu ya, tenggelam itu gimana, rasanya keram di air gimana, kan kita harus merasakan itu semua untuk bisa jago dalam berenang gitu. Sama dengan entrepreneurship itu, bisa kita nonton di YouTube kayak sekarang nih ya, bisa baca buku macam-macam, tapi teman-teman nggak bisa langsung nih otomatis bisa jadi entrepreneur gitu. Atau harus terjun nih, harus langsung nyemplung gitu ya di dunia entrepreneurship, merasain berbagai asam garamnya. Di situ teman-teman nanti bisa belajar dan jadi entrepreneur yang sukses lah kayak gitu. Mungkin itu. Oke, siap. Kemudian kalau dari Mas Hasnul nih, kaitannya dengan PKWU di jenjang SMA itu seperti apa sih kayak gitu? Ya, udah bagus sih. Kalau bisa saya balik SMA 8 lagi. Dari dulu nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau misalnya ada kan, saya lihat ini ya di luar negeri ya. Di luar negeri itu malah beban materi itu nggak banyak gitu. Jadi mereka itu lebih baik menanamkan minat, menanamkan pola pikir agar mereka itu juga ya tambahannya itu namanya life skill ya. Jadi kayak masak, kayak apa itu kan penting ya menurut saya. Jadi kan kalau mau dia
mengarah ke profesi tertentu itu bisa ke kuliah gitu, karena di kuliah itu dibaleni lagi gitu. Saya waktu kuliah itu semester pertama itu saya kaget, loh ini pelajaran SMA ini. Lah mending diselesaikan di kuliah aja daripada dikasih di SMA kan gitu. Karena kita tuh di entrepreneur itu sebenarnya bukan butuh modal kok, bukan butuh hal-hal yang fisik, tetapi kita mainnya di mindset gitu. Saya banyak diubah mindsetnya, ternyata bener gitu. Oh gini toh gitu. Ternyata mindset yang dirubah itu juga menentukan isi kantong gitu. Menentukan. Iya, cuma sayangnya pelajaran-pelajaran tentang mindset itu nggak begitu banyak disukai orang. Kayak saya diminta ngisi deh kemarin di UMY, di UPN gitu. Itu mindsetnya gini loh. Oh gitu ya Pak. Iya, ini nggak pernah diajarkan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah gitu. Kayak misalnya kalau di kampus kan malah diminta untuk berkompetisi ya. Nah sekarang malah nggak usah kompetisi. Kalau tujuan kita kan bukan memenangkan pertarungan, tapi tercapainya cita-cita kita kan selesai kan gitu. Kalau kayak Gojek sama Bluebird gitu. Itu diteruskan yang kalah udah jelas kan. Tapi nyatanya Bluebird dia menginvestasikan sahamnya itu ke Gojek gitu. Jadi daripada saya kalah, saya udahlah bantuin kamu kan gitu loh. Yang penting tercapai impian saya, tercapai cita-cita saya kan gitu. Nah, jadi sekarang udah beda dengan yang zaman dulu, apalagi anak-anak milenial, mereka sukanya kerja tuh kalau bisa kayak gini ngapain harus muter kan gitu. Nanti ada mungkin pakai Scrum nggak? Ya pakai Scrum gitu udah menghancurkan seluruh tatanan struktural yang ada gitu. Yang tadinya harus ada bendahara, sekretaris, terus bawah divisi-divisi ya koordinasi. Zaman OSIS itu. Nah, itu cara kerja aja framework. Jadi kalau zaman dulu kan misalnya saya mau menghubungi yang atas saya gitu, karena harus segera nih gitu. Itu harus ke supervisor, birokrasinya kayak gitu. Terlalu panjang. Nah, kalau sekarang itu namanya flat organization. Jadi sekarang itu sejajar gitu. Lebih banyak sejajar, mengurangi strata-strata gitu. Dan satu milenial gini itu bisa mempunyai, saya masih milenial ya. Siap. Gak mau dibilang tua. Satu anak-anak milenial itu punya lebih dari satu skill gitu. Bahkan saya saranin tuh teman-teman harus punya minimal 3 skill gitu. Bahkan skill sosmed pun loh ya. Skill sosmed itu sekarang jadi pertimbangan untuk bekerja juga. Gitu. Apa aja Mas 3 skill yang perlu nanti? Banyak. Kan tadi 3, minimal ada 3. Ya, itu apa aja? Tergantung kebutuhan kan. Saya public skill butuh nggak? Public speaking butuh nggak? Kalau nggak butuh ya nggak usah gitu. Oh, berarti minimal 3 skill lah gitu. Minimal 3 skill yang harus dimiliki oleh masing-masing. Tergantung ini ya pribadinya atau individunya masing-masing. Iya, monggo. Tapi kayak saya punya banyak lebih dari 3 kan. Oh, gitu, wis. Tapi nggak baik ternyata. Oh, nggak baik. Berarti baiknya 3 itu. Baiknya leadership-nya aja. Oh. Nah, dulu saya dari bikin website bisa, dari kulaan bisa, bersihin beras bisa, nganter beras bisa, nyiesi juga bisa. Terlalu banyak kan? Iya. Ternyata di bisnis itu kalau terlalu banyak fokus ke teknis, kita mah nggak fokus ke bisnisnya gitu. Ya, jadi seperti yang tadi saya jelasin ya, harusnya kita itu lihat ya, Paretonya bisnis itu bisa sukses itu apa? Oh, ternyata Pareto bisnis terbesar itu walaupun dia itu nguasainya itu mudah, 20%-nya itu leadership, tapi efeknya itu 80% sendiri di bisnis gitu. Nah, sisanya kayak marketing, masalah financing, macam-macam itu hanya 20% gitu. Dan saya disadarkan teman saya, dan mungkin kalau teman-teman yang suka nonton Korea, saya saranin nonton Itaewon. Itaewon Class itu. Sama di Revolution Love ya, Mak, salah. Saya nonton karena rekomendasi istri saya gitu. Mau nek rapi nonton itu. Nah di Itaewon tuh dia ngomong simpel aja, bisnis itu cuma tentang 2, tentang manusia dan tentang kepercayaan gitu. Bukan masalah profit tok gitu. Kalau cuma masalah profit tok, kita akan melakukan segala cara yang halal maupun haram itu hanya untuk profit gitu. Ternyata enggak gitu. Masalah manusia, SDM kita manusia, konsumen kita manusia ya kan gitu. Kalau kita nggak punya modal, tadi kepercayaan gitu. Di Taiwan itu ditunjukkan dia dapat investor hanya gara-gara kepercayaan, dan dia memanusiakan timnya, memanusiakan manusia, pelanggannya gitu. Dan akhirnya dia jadi pemenang gitu. Nah di bisnis maksudnya. Iya. Nomor 1 di Korea waktu. Oke, luar biasa ya. Ternyata ya itu tadi PKW itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai di rapot ya, kemudian nanti bisa lulus
senam PTN undangan, tapi ternyata dari PKWU belajar kewirausahaan tuh nanti kita ini ya bisa mendapatkan pola pikir atau mindset ya, yang itu nanti bisa dipakai dalam segala hal yang kita akan tekuni, meskipun ke depan nggak mesti ya kita semua tuh bakal jadi yang namanya wirausaha seperti itu. Nah, terakhir nih ya, kalau terkait dengan ini kan para alumnus SMA 8 ya. Nah, mungkin punya pesan khusus nih atau pesan spesial buat teman-teman yang sudah nonton video ini kayak gitu. Nah, mungkin dari Mas Hasnil atau Noval ada pesan apa untuk teman-teman sebagai ini ya Ini dulu. tetua atau leluhur Waduh. dari SMA Pemangku 8. adat. Dulu aku memangku adat di ini Pramuka SMA 8. Ada itu kan di Anak Pramuka. Oh iya. Apa ya? Tadi sebenarnya sudah sih ya tadi pesan saya, jadi emang bisnis ini harus action gitu pada akhirnya ya, harus nyemplung, teman-teman harus semangat karena ini proses yang panjang, jadi jangan berharap kesuksesan yang cepat gitu ya. Tadi Mas Azam sudah cerita panjang banget dari kecil gitu kan, jadi jualan stiker yang gila Yota gitu. Ternyata salah, itu kan satu proses yang panjang, jadi teman-teman jangan cepat menyerah lah, jangan cepat kemudian berharap hasil yang cepat gitu ya, dan terus semangat karena ini pada akhirnya ilmu di PKW ini kepake kok ya tadi dimanapun gitu. Bahkan saya lihat yang biasanya inovatif itu yang apa karirnya cemerlang itu karena emang dia mindsetnya entrepreneur gitu. Jadi ini kepake sekali buat teman-teman. Terus semangat, nggak perlu khawatir karena menurut saya bukan kemampuan yang bikin teman-teman jadi yakin, tapi keyakinan teman-teman lah yang bikin teman-teman jadi mampu. Oke, jos. Sok bikin quotes gitu. Oh iya. Ayo gongnya itu Pak. Semangat. Terus kalau dari Mas Hasnil nih buat pesan buat teman-teman yang sekarang masih menduduki jenjang SMA 8. Oh ya. Ini ya, ini pengalaman saya. Gimana? Biar nanti kalau ke kuliah sesuaikan aja dengan cita-cita teman-teman. Dan menurut saya sendiri, saya tanamkan ke anak-anak saya, cita-cita itu bukan profesi. Jadi cita-cita itu apa yang mau kau perbuat nanti setelah selesai atau bahkan sekarang pun sudah bisa dimulai. Kayak misalnya contoh pingin menyehatkan orang, nggak harus kamu jadi dokter, bisa jadi kamu jadi petani, bisa jadi kamu di teknologi industri pangan ya, di apa namanya teknologi pangan atau yang lainnya. Yang penting tercapai cita-citanya gitu. Dan dari situ kita bisa menggandeng, bisa dokter, bisa yang lainnya. Itu satu. Terus yang kedua, kalau cuma hanya pingin kaya, nggak usah jadi entrepreneur pun bisa jadi kaya gitu. Kalau bagi saya jadi entrepreneur itu berarti kita harus berkarya, bukan hanya kaya. Kaya itu hanya efek resiko aja. Jadi belum tentu nanti kita baru terjun di bisnis itu udah langsung kaya. Bahkan bisa jadi kekayaan itu malah bikin kita jadi di zona nyaman. Ini sangat berbahaya buat pengusaha ya. Sudah merasa kaya berhenti gitu. Jadi kita kan sering ketemu kayak misalnya contoh ya yang tadi kita bahas itu ada bisnis nyebut atau kan udah nggak ada Kali Milk misalnya. Kalau mungkin itu kan wes, kalau saya lihat itu kan wes sugih banget gitu. Ngomong nggak bikin inovasi atau apa gitu ya untuk bisa survive. Terus dia tutup, karyawannya dipecat, kan ini nggak manusiawi bagi saya. Jadi apa namanya? Kalau hanya untuk kaya, cukup mungkin jual tanah jual apa yang kayak di meme itu. Bahkan karyawan BUMN juga kaya-kaya. Iya, kaya-kaya gitu. Nah, kalau mau hanya pingin kaya, cukup kuasai aja finansial gitu. Nanti mungkin bisa tambahkan. Jadi salah satu yang ilmu dasar manusia itu finansial. Itu baik pengusaha, baik yang di PNS, pegawai, guru, apapun itu butuh ilmu finansial. Kalau enggak nanti efeknya teman-teman akan mungkin jadi boros gitu, pengen sesuatu kaget, pengen umroh tahun depan tapi nggak pernah bisa menabung dan sebagainya. Itu kan life skill finansialnya yang harus diasah. Itu aja. Wah, ini super dahsyat nih ya pesan-pesannya buat teman-teman SMA 8. Semoga nanti bisa ini ya menjadi penyemangat teman-teman semua dan bisa membuka tadi ya yang tadinya mindsetnya PKW itu pelajaran yang bosenin, mending bolos aja lah. Nggak lebih penting dari pelajaran matematika atau biologi atau pelajaran yang UN. Nah, kalau sekarang udah nggak ada UN sih ya. Tapi kalau dulu TBK. mungkin TBK kan. iya, TBK sih. Tapi ternyata pelajaran PKW itu juga menjadi salah satu pelajaran yang penting ya. Yang tadi jadi bagian dari life skill teman-teman untuk bekal kedepannya ketika teman-teman nanti punya profesi apapun seperti itu.
Nah mungkin sekian dulu ya, atau ada yang mau ditambahkan? Sudah sudah cukup panjang ya. Semoga apa yang menjadi bincang-bincang pagi ini menjadi manfaat buat teman-teman semua. Kalau ada salahnya dari kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paksi. Jaya, saya masih sama ya? Iya masih. Oke. Sekian.